Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Buat langkah-langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat ada dua nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat berkatakan salam tak lupa pula kepada pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, anak daripada Abdullah, buah hati daripada Aminah, cucu daripada Abdul Muttalib. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada al-sahabat beliau sekalian, tabi'un tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muqtafa sebagai sirajal wal munira, lampu penerang di tengah-tengah umat. Kata-kata takzim oleh Tuan yang muliakan pertama sekali kepada Abi beserta Umi selaku pucuk pimpinan Dayah Misbahul Huda ini, dan juga kata-kata takzim oleh Tuan muliakan kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang telah meningkatkan aktivitas demi meninggalkan penahi-penahi di malam yang mulia ini. Dan juga kata-kata takzim oleh Tuan muliakan kepada guru hari, guru siang maupun guru malam, dan kepada guru yang telah mendidikkan kami dari kami tidak bisa menjadi kami bisa. Dan juga kata-kata takzim oleh Tuan yang muliakan yang terakhir kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Dayah Misbahul Huda ini. Untuk menghematkan waktu, kita masuki dalam acara yang berjudul berbakti kepada orang tua. Kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kedua orang tua. Orang tua adalah yang karena mereka kita terlahir ke dunia ini, maka mereka telah menjaga kita dan mendidik kita dan membesarkan kita dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh kasih sayangnya, dan sejak dalam kandungan hingga kita dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakku. Hanya kepadakulah kembalimu. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita mengapa seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya.
adalah orang tua yang telah mendidikkan kita dan yang telah mengandung kita dalam selama 9 bulan. Ia bertambah-tambah lemah dalam keadaannya waktu mengandung kita. Ketika waktu tiba melahirkan adalah orang tua kita, yaitu taruhannya adalah nyawa. Banyak ibu-ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ibu yang meninggal dunia waktu melahirkan anaknya adalah dia mati syahid, dijamin masuk syurga jika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu adalah menyenangkan hati orang tua kita dapat kita lakukan, yaitu berbuat baik kepada orang tua kita, dan orang tua adalah maka kita ingatkan kepada orang tua kita. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besarnya jasa orang tua kepada kita. Allah akan menjadikan mereka sebagai bagian dari dirinya. Ridha Allah karena ridha orang tua, dan murka Allah karena murka orang tua. Bagaimanakah kita cara berbakti kepada orang tua kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu jangan selain menyembah Dia, maka hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Yang artinya, ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut dapat kita pahami yang bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban untuk anaknya. Maka anaknya harus berbuat berbakti kepada orang tuanya. Adalah berbakti kita kepada orang tua kita, maka kita ingatkan jasa ibu kita yang telah mengandung kita selama dalam 9 bulan. Maka kita peringatkan, kalau kita tidak beringat, maka kita durhaka kepada orang tua kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka kita termasuk orang yang dosa besar kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu derajat ibunya 3 kali dibanding derajat ayahnya. Dalam hal itu yaitu luar biasalah ibu kita mendidik kita dan membesarkan kita, yaitu dalam tiga kali derajat dibanding ibu, yaitu yang pertama, ibu kita melahirkan kita dengan taruhan nyawanya dan mengandung kita selama 9 bulan. Yang ketiga yaitu menyusui kita sejak kecil hingga beranjak dewasa. Maka Rasulullah sepantasnya mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta al-aqdami ummahati, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dari hadis tersebut yaitu kita dapatkan ada 2 hikmah. Yang pertama, kewajiban seorang ibunya mau anaknya masuk syurga, masuk ahli syurga, maka ibunya mendidiknya dan memeliharanya dengan sesuai syariat Islam. Yang kedua, anaknya harus berbuat bakti kepada orang tuanya. Jika dia tidak berbuat berbakti kepada orang tuanya, padahal ada orang tua, maka dialah yang ada di dunia ini. Kalau tidak ada orang tuanya, maka dia tidak akan di dunia ini. Kaum muslimin sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita wajib berbakti kepada orang tuanya. Bagaimanakah cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Yaitu ada 4 cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama yaitu melaksanakan amanat atau pesan daripada orang tua kita semasa hidup. Yang kedua, mendoakan ampunan atau keselamatan kepada orang tua kita dengan kita berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Yang ketiga yaitu menjalankan persaudaraan dengan kerabat dan tetangga-tetangga di samping rumah kita, dan dengan teman-teman daripada orang tua kita yang masih hidup. Yang keempat yaitu melunasi segala kewajiban atau tanggungan orang tua kita di semasa hidupnya. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus berbuat bakti kepada orang tua kita. Maka berapa lamakah orang tua kita mengandung kita dari bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai kita terlahir ke dunia ini? Maka orang tua kita menjaga kita dalam keadaan sakit badannya. Walaupun dia sakit badannya, kepada bayinya pun tidak mendapatkan sakitnya. Yaitu orang tua kita adalah yang telah membesarkan kita dengan sepenuh kasih sayangnya. Kasih sayang ibu tiada terbatas dan tiada terkira. Maka kalau kita mencoba, kalau kita sebagai orang tua kita, kalau bahasa kita, kalau kita menjadi orang tua kita, bagaimanakah badan kita, yaitu sakit atau enggak? Sakit kah? Maka kita ingatkan orang tua kita yang telah mendidikkan kita, yaitu orang tua ayah kita yang telah mencari rezeki, mencari nafkah kepada kita, yang telah membesarkannya. Maka orang tua kita harus maka orang tua kita harus memenuhi perintah kita kepadanya. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita kalau memerintahkan kepada kita, dan kita harus menaati perintahnya selama dalam kebaikan. Kalau orang tua kita memerintahkan kepada keburukan, maka hendaknya kita menolak dengan sesopan mungkin. Janganlah kita waktu menyuruh orang tua kita bilangkah, maka janganlah kita bilang kayak itu. Maka kita kalau bilang kayak itu, maka kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesimpulan di malam yang mulia ini ialah, maka marilah kita berbakti kepada orang tua kita agar kita termasuk orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, dan dijamin kasih Allah dan ridha-Nya. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka kita durhaka kepadanya. Kalau kita sudah durhaka kepadanya, maka kita termasuk orang yang berdosa besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta yang berusaha nanti yang memegang nomor undian 01 yang bernama Tunku Muhammad Lutfi yang berasal dari Makang Ado dengan tema berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, peserta yang memegang nomor undian 80. Peserta yang memegang nomor undian